kayaknya nggak ada hitung-hitungan ya. Ya, gacha. Gacha bisa kan bikin gacha? Yang tadi itu contoh di bawah itu bentuknya gacha tapi nggak bisa disebut gacha. Karena gacha biasanya bicara produksi bikinnya kapan. Kalau tadi kan waktu bukan bicara produk. Terus bicara priority sequencing dulu. Nah, ini penting. Rutin memberikan informasi tentang operationnya ada berapa lama di setiap proses operasi, cost centernya mana, jelas rutin. Kemudian kalau kita bicara lead time, ini proses produksinya lead time-nya sekian. Apa maksudnya lead time? Kalau saya bilang ini lead time-nya total dari runtime, setup time, and time to time. Ini maksud total semua. Jadi mulai dari awal material sampai barangnya jadi itu butuh waktu 5 menit. Isinya apa saja? Runtime itu apa? Waktu mesinnya jalan. Itu proses pengerjaan. Proses di mesinnya. Iya. Set up time. Siap-siap untuk memulai Move time. Perpindahan. Dan dari satu mesin Tempat. ke mesin yang lain. View. tunggu. Karena kadang-kadang dia harus mengunci dalam mesin. Ada materialnya yang bikin proses. Catat jadi ini mungkin keluar karena tidak betul-betul semuanya hitungan. Nah ini mau bicara kalau kita mau bikin gacha, maksudnya pada zaman proyek, kegiatan kita mulai paling cepat duluan gitu kan, terus setelah itu apa? Kalau bikin rencana produksi di mesin, biasanya mulai dari belakang, bukan dari depan. Yang ngerti nggak? Kalau rencana kegiatan proyek kan bikin terus kegiatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus bikin ke dalam gacha kan blok-blok gitu, mengerti? Pasti Anda lakukan yang paling atas, mungkin taruh sebelah kiri. Terus kemudian setelah itu apa? Sampai jadi dari kiri ke kanan ngisi bloknya. Kalau kita bikin proses produksi rencananya itu biasanya dari kanan ke kiri. Why? Karena ada waktu fixnya Pak. Jadi kalau misalkan targetnya hari ini berarti harus dibuat apa hari sebelum. Good. Itu logika yang saya senang bisa pengen pikirnya. Itu ini yang namanya backward scheduling. Bedanya dengan manajemen proyek biasanya seperti itu. Tapi bentuk akhirnya ya gacha. Ini contoh gacha. Sama kan kayak manajemen proyek kira-kira. Nah kadang-kadang untuk mengatur mana duluan yang kita kerjakan dari berbagai job, kita pakai priority sequencing rule, aturan menentukan prioritas pengerjaan gitu. Nah aturannya apa aja? Macam-macam. Ada yang namanya order slack. Order slack itu apa? Kerjakan dulu yang paling sedikit slacknya. Pertanyaannya apa itu slack? Jarak antara harus mulai dari deadline. Dilihat dengan finish. Durasi dengan due date. Contoh deh, contoh jadi. Jadi Kalau misalnya misalkan Hari ini tanggal 1 katanya. tanggal 1 due date-nya tanggal ada dua material yang mau dikerjain. Kalau yang Agak saya coba yang slacknya, slack apa yang maksudnya slack? slack-nya Apa yang maksudnya slack? sekarang tanggal 1 due date-nya tanggal berapa? Selesainya itu tanggal 4 berarti slack-nya 1. Slack itu selisih. Jadi bukan sekarang tanggal 1 di tanggal 5 maka slacknya 4 bukan itu. Itu gue lagi ngomongin slack Jadi udah. slacknya adalah selisih masalah antara ada nih, dulu bahan ada dan minute dice change. finish pekerjaan. Ini Kalau dikerjakan sekarang, jangan lagi begini. due date dengan finish. Oh jadi kalau misalnya durasinya 3, artinya slacknya misalnya 2 gitu. Ya, seperti di sana.
Nah berikutnya adalah slack per operation. Slack tadi udah tahu kan? Dibagi dengan apa? Number operation. Dibagi dengan number Proses. of remaining operation. Apa itu maksudnya operation di sini? Proses. Proses yang belum selesai. Apa yang maksudnya proses? Kalau di sini apa ya? Bikin material backup. Jadi awalnya sih itu kayaknya Lagi di oh siap. Sorry. Itu F Pak udah bikin F terus kan kayaknya belum. Nah terus apa lagi? Gimana tuh? apa yang dimaksud dengan operation? Kalian itu apa yang dimaksud dengan operation? Ada satu order yang operationnya 3, ada operationnya 10, ada operation cuma 1, ada operationnya 2. Apa nih operation di sini? Bisa? Jadi itu kayaknya awal-awalnya sih sama aja ya, awal-awal itu semua slacknya tuh di Saya cuma tanya satu hal, bukan slack operation. Operation itu apa? Kalau slack kan udah tahu kita. Ya. Tapi operation itu apa? kerjaan. Tugas. Apa contohnya apa? Saya apa? Seperti Saya punya order ini. harus ngelem gitu misalnya. Contohnya ngelem itu operation. Jadi kalau Operation apa? Yang dimaksud operation di sini apa? Kenapa kan slack, saya udah tahu per jadi dibagi dengan angka operationnya. Apa nih yang disebut dengan angka operation? Pasti jumlah aktivitas yang belum dilakukan. good. Kan ada pengerjaan barang pindah dari mesin 1 ke mesin 2 ke mesin 3 selesai. Itu 3 operation. Ngerti maksudnya? Mesin 1 pindah ke mesin 3 selesai, itu 2 operation. Nah, jadi itu maksudnya operation. Jadi kalau slack per operation, angka slack tadi Anda bagi dengan, oh dia masih harus berapa kali pindah lagi sampai selesai. Oke, jelas. Berikutnya critical ratio, time remaining dibagi work remaining. Time remaining apa? Kalau work remaining itu kayak operation sih. Ya, jadi berapa kali pekerjaan yang kita kerjakan, berapa operation hari. Tapi time remaining itu Waktu sebelum due date. waktu yang tersisa sebelum due date, ya. Good. Shortest operation apa? Operation yang menggunakan langsung kerjaan yang paling sedikit waktunya buat selesai. Waktu. Udah. Ada lagi nggak? Saya mau lihat buku. Kadang-kadang soalnya di PowerPoint kita harus sebagian. Suruh lu jangan video sembarangan sur, mahal sur, ke orang sur. Nanti ingatin saya buat absen nih. Jadi kalau kembali Selfie nggak ada? Masih sakit? Iya. Baru keluar dari rumah sakit Pak, dia kena tipes kemarin di opnam. Jangan lupa dia minta surat tuh supaya bisa dikasih kembali. Kenapa sih? Udah sih, tipes. Tifus. Tipes. Tifus. Tifoid ini tikus. Oke, Luna. Bukunya cuma itu, jadi nggak ada. Di sini kelas apa? Di sini kelas apa? Yang ada di PPT. Biasa. TOC saya nggak bahas, saya bilang karena ada kan belajar TOC semester depan, itu jadi saya Bener ya. juga. Kalau
OJ kan emang ada matkulnya nanti semester depan, Theory of Constraint. Jadi yang UPH nggak dibahas sekarang, nanti semester depan. Tapi ada chapter berikutnya. Chapter berikutnya itu tadi masih masuk sesi ini. Menjadwal nggak? Sesi berikutnya tadi menjadwal. Ada pertanyaan sesi yang ini? Jadi cuma bicara kebanyakan tentang urutan pengerjaan ini. Aman. Sama gacar tadi jangan lupa gacar. Gacarnya bukan mulai dari awal, mulai dari belakang dulu dengan alasan tadi dijelaskan di sini. Oke. Sekarang sesi berikutnya tadi penjadwalan. Posisi 11. Saya buka dulu. Kita lihat PowerPoint-nya dulu, nanti baru kita lihat contoh Excel ya. Udah pernah dibahas dulu. Ya, ini bikin jadwal termasuk menggunakan tadi yang kita baru saja bahas itu. Belum ada. Kan belum bahas. Ada yang pada satu mesin menggunakan yang tadi itu, yang urutan prioritas tadi. Ya, mungkin ada tambah lagi di sini kita ya. Kemudian yang untuk mesin, Urutan dua mesin Eskimo. biasanya pakai apa? Udah ngetok banget ini. Tadi apa? Atau yang Johnson. Mesti apa Johnson? Enggak usah pakai nyatet-nyatet. Apa kan Johnson dulu? Gimana Hafal. caranya? Gimana? Logikanya? Angka paling kecil taruh di proses pertama. Ya. Kalau yang proses pertama yang paling kecil Iya, itu taruh Di depan. Kalau proses Kalau proses kecil kedua di yang belakang. paling kecil apa? belakang. Awas lu mikir. Ya, ketika kita menyusun jadwal, hasilnya bisa beda-beda, menggunakan rule yang beda, dan dampak terhadap kinerjanya bisa beda-beda. Kinerjanya bisa macam-macam ukurannya. Misalnya kita mengukur total time, jadi ada order 10, totalnya sampai 10-10-nya selesai itu berapa lama? Itu namanya di total time. Atau nama lainnya saya nyebut kemarin apa namanya? Backspan. Ya, expand. Tapi ada juga yang tujuannya meminimalkan average time. Jadi kalau ordernya ini berapa lama, waktunya order ini berapa lama, order ini berapa lama, rata-ratanya berapa, ada yang tujuannya begitu. Ya. Jadi bisa saja menggunakan rule yang A, dia memperkecil max span, tapi secara average tidak. Ya, bisa beda-beda. Dan juga minimize rata-rata jumlah pekerjaan yang berada di satu periode. Periode ini ada berapa pekerjaan yang dikerjain, periode 2 ada berapa, 3, berapa, 9 rata-rata. Random maksudnya apa? Ngasal. Nah, orang itu random canggih kan, begitu bilang ngasal Acak-acak hikap. ya mengilis, kalau pakai bahasa Indonesia acak. Acak. Tapi sedemikian rupa sehingga semua order itu memiliki peluang yang sama besar. Kalau first come first serve, Yang gampang duluan. Enggak. shortest processing time, Banget. Yang paling cepat paling sebentar. earliest due date, Yang paling dekat sama due date. Satu least doang kan? work remaining, Yang paling sedikit Ini jahit banget. prosesnya. apa beda dengan shortest processing time? Kalau itu prosesnya yang sebentar. Kalau di super, Yang paling tinggi Enggak, sebelum masih bahas, padahal pakai jasa ya. sebetulnya kalau dia mulai dari awal dia dua-duanya sama. Tapi kalau shortest processing time kita bicara total proses waktu proses untuk dari dia belum dikerjain sama sekali sampai dia selesai. Kalau work remaining udah setengah jalan sebetulnya, misalnya masih berapa lagi yang belum dikerjakan. Kalau di setup Paling sebentar setup kan paling kecil waktu setupnya. setup apa maksudnya?
persiapan untuk rantai. Jelas? Nah, kalau yang ini bicara tentang, kalau tadi kan kita mengatur urutan di proses produksinya, mana duluan. Di BIC juga kadang-kadang ditanya, ada order masuk, kita harus ngasih tanggal berapa yang kita janjikan kepada klien. Dan nanti maksudnya, ini yang namanya due date setting, menentukan tanggal berapa yang kita janjikan kepada klien. Saya lihat tadi. Masalah. Nggak disebut. Metodenya nggak disebut. Atau saya tanya secara logika deh, kalau Anda disuruh ada orang klien, customer datang, saya minta Anda kerjain ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ada logikanya, timbangannya. Kapan selesai? Sederhana. Tukang jahit itu bisa tukang jahit. Ya, bikin ini dong. Kapan selesai? Saya ditanya. Apa pertimbangan? Kalau apa kalau misalnya datang ke tukang jahit, Ya, Anda jadi tukang jahit. beli bahan kok. Waktu beli bahan kalau misalkan dia nggak bawa bahan, Timbangin di story dulu sih, Pak. orang yang ngerjain punya mesin berapa? pertama ini Kerjaan yang udah ada sekarang. prosesnya berapa lama, Oke, secara umum itu namanya prosesnya berapa lama? Itu sama sisa antrian. Jadi kalau misalnya ada orderan sebelumnya itu yang belum selesai, berapa lama lagi buat selesai baru dia mulai. kira-kira gitu. Nah, sederhananya ada orang yang bikin, kayaknya di bukunya sih disebut, tapi saya lupa nama istilahnya apa yang dipakai. Jadi tukang jahit itu sudah tahu, oh ngerjain dia butuh 3 hari misalnya, gitu. Tapi dia nggak akan nunggu 3 hari. Dia tambahkan margin of safety dari dia sendiri. Misalnya saya kali 2, dia bilang 6 hari. Dimana sisanya itu untuk mengcover saya lagi ngerjain yang apa, masuk mengcover urusan dan sebagainya. Atau 3 hari ditambah seminggu jadi 10 hari. Itu salah satu yang saya gunakan. Mengerti itu. Tapi berangkatnya tetap prosesnya butuh waktu berapa lama. Nanti bisa aja sih kalau ada mendesak, kurangin lah. Memang dia bisa berangkat, dia ngasih margin safety-nya tadi. Oh berarti Pak, kalau misalnya orang bilang 7 hari, sebenarnya itu 7 hari ya, 3 hari. Biasanya begitu, biasanya nggak bisa jamin semua tempat seperti itu. Berarti kalau bangun rumah juga gitu Pak ya? Bisa kalau pengen bangun rumah gitu Ya, ya, tapi bangun rumah, kalau tadi kan contohnya karena dia sedang mengerjakan banyak pekerjaan yang lain. Tapi bangun rumah kan pertimbangannya juga cuaca dan sebagainya itu ada gitu. Bangun rumah bedanya lagi, biasanya tukangnya memang dedicated kan di tempat ini. Tapi kalau jahit enggak, dia ngerjain banyak pekerjaan sekaligus. Ya, itu contoh tempat teknik apa aja begini sehari. Oh ini, dia yang teknik yang saya sebut tadi, dia nyebutnya sebagai constant time allowance. Constant itu maksudnya fix ya, fix waktunya nggak berubah. Jadi constant time allowance ditambah kepada prosesnya berapa lama. Nah, teknik yang berikutnya itu namanya bukan constant time allowance, itu namanya constant slack time allowance. Jadi ada slack. Oke, rasanya itu di sesi ini tadi. Kalau DICE-nya ada tulisan dynamic due date, kira-kira buat ada apa ya?
bisa berubah. Betul. Dan biasanya bicara tentang dia tidak tetap, dia berubah. Kalau bicara dia maksudnya apa? Itu dia bisa berubah. Jadi kayak diundur-undur. Betul, bisa juga dimaju-majuin. Tapi betul berubah pada prinsipnya. Bisa diundur, bisa dimajuin. Nah, ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan. Tapi yang dynamic kata dia menimbulkan nervousness di dalam sistemnya, nggak stabil. Jadi bisa membuat employee-nya, karyawannya ini distrust pada sistem. Tapi bisa mengimprove customer service dan mengurangi total inventory. Tapi itu harus di track ya. Kebanyakan kalau Anda jadi tukang jahit, Anda janji biasanya 2 minggu selesai dengan dynamic due date. Sekarang kita bisa menjadi bisa 3 hari, besoknya enggak nih, berubah-ubah. Biasanya gampang sih, pokoknya kerjain aja kerjain. Nanti begitu udah selesai, ya kita tinggal putusin mau disampaikan tidak kepada kliennya bahwa ini sudah selesai atau ditunda. Itu sudah. Nah, berikutnya adalah tentang just in time. Apa itu just in time? Itu just in time. Ketika barang dibutuhkan, barang itu sudah ada Pak. Balik ya? Kalau butuh baru di order. Pakai prolog tuh, itu adalah konsep produksi, itu bisa ada konsep operasi yang itu pakai prolog. Ketika barang itu kosong, barang itu diambil baru. Kalau barang itu diambil, Gimana ada request? berarti harus memproduksi. Jadi kalau misalnya barang nggak kalian ambil, berarti belum mulai produksi. Itu pelaksanaannya juga. Tapi prinsipnya adalah konsep produksi yang mengatur sedemikian rupa sehingga material atau barang Sebelum atau yang ke barang sampai pada satu langsung dibuka. ada pada waktu yang itu. Itu kalau waktu itu artinya tidak lebih cepat, tidak lebih lambat ya. Jadi nggak kecepatan juga. Prinsipnya ini tadi prinsipnya Ada pada saat- disintan Dan hanya ada pada saat Ya, just in time. yang dibutuhkan ya kan. dengan line balance. Nah, kalau Anda bisa menerapkan just in time, katanya lawannya just in time apa sih? Diarti Konsep just in time, nama konsep. Tidak lawannya just in time, konsep apa? Yang orang suka bilang berseberangan dengan just in time. MRP itu diarti ya? Terus Berbeda, ya nggak betul berseberangan. Beda. Make to stock sama just in time itu bicara tentang ranah yang berbeda. Kalau ada bicara make to stock, lawannya biasanya apa? Make to DRP. order. Just in time bukan itu. MRP. MRP apa DRP? Apa kira-kira? Make to stock padanannya make to order. Just in time padanannya apa? Just in time mengatur kapan satu material barang berada di tempat yang dibutuhkan, termasuk di akhir. Itu just in time prinsipnya. Tapi dia mengatur sedemikian rupa supaya adanya yang pada saat dibutuhkan. Tapi pada prinsipnya dia rencana gitu. Dia rencana si ini kapan, si ini kapan. Nah, ingat-ingat teknik apa yang Anda sudah pelajari yang juga bikin rencana. MTS. MRP. MTS. Mirip akhir. MRP. MRP. Gak gede. Jadi ada dua teknik tentang bikin rencana tentang bagaimana barang bergerak, Harus kapan dia ada di satu pada tempat. harus lebih pede jangan. Yang sudah kita pelajari dua di sini MRP dan just in time. Apa bedanya antara MRP sama just in time? Cara menunjukkan. Kalau MRP gimana tuh? Udah belajar MRP.
tergantung sama proses-proses yang lainnya. Untuk bikin produk A, produk B ya mereka jalan masing-masing. Kalau misalnya just in time, dia kan segala harus dulu selesainya produk B baru nanti bikin produk A. MRT, kalau Anda punya proses, punya 3 mesin misalnya, Anda bikin rencana produksi untuk setiap mesin sendiri-sendiri, dia independen ya. Yang menyatukan mereka tuh hanya mereka mengacu kepada FPS yang sama, tapi tar turunnya si ini kerjanya kapan dan sebagainya tidak mempertimbangkan yang B, tidak mempertimbangkan yang C. Bikin sendiri-sendiri dari FPS yang sama dengan mempertimbangkan kecepatannya, out size-nya, lead time-nya, ada stok berapa di sini, ada stok berapa di sini, ada stok berapa di sini. Tapi kalau just in time, FPS kemudian hanya dituangkan kepada yang paling akhir, mesin yang di sini, mesin yang lainnya ikut. Bagaimana cara dia ikuti? Misalnya kalau ada order di mesin A, nanti dia yang mesin B juga bakal ikut jalan. Ditarik di bawah. Full system, apa itu maksudnya? Jadi kan tadi kalau yang paling akhir, nanti dia yang paling akhir itu produksi. Nanti kalau misalnya udah ditarik sama yang dua dari terakhir itu, nanti dia baru produksi lagi. Kayak gitu. Mesin yang terakhir, kita kalau produksi mengikuti APS, untuk produksi dia perlu material sebelumnya. Materialnya dipakai itu jadi trigger buat mesin yang sebelumnya. Oh, saya harus bikin material baru. Dia tarik dari sini, bikin dia. Oh, yang sini, oh saya harus bikin material baru. Dan ini yang namanya pull system. Ditarik. Makanya orang bilang MRP itu lawannya push system. Dia bikin berdasarkan jadwal, setelah jadi dia dorong itu bisa selesai. Jadi dia dorong berdasarkan bedanya. Pak, lebih baik menjahit jasikan apa MRT Pak? Anda jawab dengan logika. Jasikan. Kenapa? Karena nggak perlu inventory. Inventory tetap ada, hati-hati. Jangan bilang just in time dari inventory sebetulnya. Tadi kan kita buat narik harus ada inventory, kalau nggak apa yang kita. Inventory tetap ada. Tapi apa keuntungannya? Apa keuntungannya pakai just in time? Mati, udah bikin jadwal semua diri sendiri. Just in time, udah bikin satu, yang lain ikutin. Kejaga ini gue doang. Jadi kita berarti ini cara beritanya keuntungan apa kasih risiko. Keuntungannya kalau dari keuntungannya. Keuntungan dibanding MRT. Kalau Anda jadi pengelola proses produksi atau PPIC-nya, Anda lebih suka mengelola yang just in time atau mengelola yang kenapa? PPIC kan harus bikin rencana, ya kan? Harus kontrol rencananya. Mana pekerjaan yang lebih mudah Anda sebagai PPS? Kalau dia pakai just in time atau dia pakai MRT? Intan. Just in time. Kenapa? Nggak harus setup schedule-nya. Harus, tapi hanya di satu tempat Oh. di ujung. Yang lain gimana? Physically, dia berdasarkan rencana gitu kan. Ditarik dia pasti dikirim lagi, kelihatan langsung visual kelihatan. Just in time itu lebih mudah, lebih simpel. Jadi kalau Anda bisa terapkan just in time, itu menyenangkan sebetulnya. Tapi masalahnya tidak semua tempat bisa menerapkan just in time. Why? Kayak logika lagi. Kalau bisa just in time pakai. Enak. Tinggal lihat pergerakannya. Mungkin di proses sebelumnya itu time itu lama banget Pak dibanding Nggak apa-apa. Tapi itu menarik. Oke. Lead time-nya lama banget apa konsekuensinya? jadi pas misalkan komponen F di sini yang paling lama terus Ini 10 menit, yang ini 30 menit gitu. Bisa ada tarikan apa begitu yang 10 itu ditarik kan berarti yang 30 itu harus bikin. Nah ntar kalau misalkan 10 itu mau ditarik lagi 30 menit kan jadi belum selesai. jadi tunggu gitu kan sampai selesai itu betul. Sehingga di banyak tempat kalau kita menerapkan just
time kita potong ya jadi 10 juga ini, terus yang ini juga nanti sama, tadinya 40 bisa dipotong jadi 10 juga. Ini namanya teknik line balancing. Line itu lini, balance dong. Banyak nggak kamu disebut tekniknya line balancing supaya bikin seimbang kecepatannya sama setara, teknik line balancing ya. Tapi problemnya bukan itu ya, saya lagi mau sorot. Kenapa tidak di semua tempat bisa menerapkan just in time? Atau di tempat mana just in time itu susah untuk bisa? Mau bicara pabrik? Ya, produknya itu fluktuatif Pak. Apa itu fluktuatif? Permintaannya itu bisa naik banget, kadang turun banget. Jadi buat ngatur just in time itu malah jadi kurang efisien. Fluktuatif dan apa? Fluktuatif dan produknya? Variatif. Variatif, variasinya banyak dan rutinnya Intinya nggak sama. rutinnya tidak sama, berbeda-beda. Nanti maksudnya ada mesin-mesin yang berbeda. Produk yang satu dari sini ke sini, produk yang ini dari sini ke sini, yang ini ke sini ke sini. Itu susah narik, gimana cara kita nariknya karena arahnya dia beda-beda. Anda bisa mengerti maksud saya? Sehingga kebanyakan kalau kita mau menerapkan just in time, diarahkan ke program yang variasi tidak terlalu banyak, yang rutinnya sama, atau kita paksa bikin ini sendiri supaya rutinnya sama gitu. Yang masih bervariasi, beda pabriknya, tempatnya dia nggak pakai just in time. Lalu kemudian volumenya tadi yang Fikri sebut nggak naik turun, bisa diusahakan supaya rata gitu. Terus dia sama dengan marketing juga. Jadi itu alasannya. Bukan berarti nggak bisa, tapi saya sendiri belum mempelajari lebih dalam bagaimana kita menerapkan just in time di tempat yang kompleks seperti itu, karena nggak sederhana. Tapi kalau bisa di setiap dikerjakan itu enak buat kita mediasi, buat kontrol, buat bikin rencana, karena dia tinggal bikin satu dia. Akhir terus yang lain ada tarik aja, kayak ada tarik benang. Dulu saya pernah bekerja di tempat yang menerapkan just in time dan di tempat yang menerapkan MR. Pada saat saya masih semuda seperti Anda, gitu, jadi so tahu untuk pindah ke tempat yang MR. Wah, kita terapkan just in time aja. Karena saya nggak ngerti apa itu just in time. Oke. Mari kita lihat. Ya, di sini dia mau mengatakan bahwa just in time mempengaruhi semua komponen dari sistemnya. Kalau saya sebut komponen sistem MPC, MPC ini singkatan dari Manufacturing Planning and Control. Ya, itu ada kotak-kotak yang ada di sini, komponen-komponen. Just in time mempengaruhi hampir seluruh. Nah, kalau menerapkan just in time banyak. Tadi masuk line balancing, dia nggak nyebut di sini, tapi kalau kita juga ada line balancing saya sudah sebut. Kita harus mengeliminasi batch itu maksudnya tahu kan? Kalau sekali produksi yang banyak, gitu. Kita ini kalau just in time bikinnya sedikit-sedikit. Kalau perlu satu unit dan dilempar ke tempat yang sebelahnya, ngerti mas? Terus WIP-nya diperkecil. Ini apa nih? Apa maksud kalimat ini? Level loaded capacity schedule. Kira-kira apa? Level itu kalau orang bicara level di dalam konteks produksi ada kepikirannya apa? Konstan, betul. Volume produksinya itu sama kalau bisa jaga. Loadnya sama. Dan ini disebut oleh PPP. Kalau yang ini apa nih? Mixed model master production schedule. Ada dalam kurungnya tuh. Apa artinya? All items are made all of the time. Selalu jalan. Hari Senin kita bikin 3 produk, hari Selasa kita bikin
3. 3 produk. Hari Rabu kita 3. 3 produk. Soalnya kita bisa tidak begitu. Hari Senin kita usulkan bikin produk A. Selasa produksi B. Itu ya kita bisa tidak begitu. Jadi kita tiap hari produksinya sama kita. Gantinya sering memang. Supaya bisa gantinya sering, apa yang juga kita lakukan? Apa yang menghambat kita proses produksi untuk mengganti kita saya sebutkan ganti itu mesin di setting untuk ganti produk A, ganti produk B, ganti produk C. Kalau just in time inginnya kita bisa ganti sesering mungkin karena tiap hari kita jalan banyak produk, walaupun nggak sebanyak terlalu banyak pusat di sekitar. Tapi apa yang membuat kebanyakan perusahaan males untuk mengganti? Sekarang kita bikin produk A, produk B diganti, buat produk C, balik lagi ke produk A. Apa yang bikin? Itu kita Setup time-nya. ganti chipnya ya. Karena itu kalau kita mau menerapkan just in time, setup time-nya harus dikecil. Pakai apa? Program yang ada sering dengar di perusahaan Jepang. Jik itu kalau bilang jik. Apa namanya? Cetakan apa? Jik. Mau bilang jik. Dice. Oh, 1 minute dice change. Single minute dice exchange. Itu program Kaizen yang hari kemarin itu. Kaizen itu apa itu? Ikut perusahaan-perusahaan Jepang menerapkan program continuous improvement terus-menerus yang diarahkan ke berbagai aspek untuk membuat dia slow. Termasuk antara lain untuk bikin setup time-nya itu makin kecil. Akhirnya single minute dice exchange. 1 menit aja udah bisa pindah dari produk A ke produk B. Ya. Itu bukan hanya area itu yang diimprove. Terus ada visual control system. Jadi kita cuma tarik aja itu. Biasanya ada lokasi mana taruh keretanya. Ya. Secara umum alat untuk trigger ini disebut dengan Kanban. Kanban itu sebenarnya kartu. Karena di atas keretanya bisa ada kartu. Walaupun nggak pakai kartu pun udah kelihatan. Cuma kalau dengan ada kartu kan ada resmi gitu ya. Oke. Terus karena kita juga perlu supply yang just in time juga materialnya, itu ada hubungannya erat dengan vendor. Saya dengar Anda hari Jumat mau hubungan perusahaan. Iya. Kelihatan kali, saya tahu. Kelihatan kali masa kebaca. Kayak kita terakhir ke Masa nggak bisa baca? Masa nggak kebaca kayak ABC ini apa nih hurufnya nih? Produsen atau faktor Ini apaan bacanya? ini Jadi single saya minta Anda bikin exchange. tulisan Single minute dice exchange. Anda buat Tapi kalau dulu Pahan ada ini terkait one DPO. minute dice PR-nya exchange. adalah Nggak bisa baca gitu. Anda ceritakan bagaimana proses Bukan karena tulisan belajar. Bukan. 3C produk Lewat bawah. produk teknik kotor. Mengerti maksudnya? Di kabut kotor. Yang kelihatan Pak. Yang ditanyakan, kelihatan dan ditanyakan. Kita pasti ada diskusi dengan pihak mereka. Nanti buat mengoperasi jasa, Anda bercerita tentang dia kan manufaktur, Iya, tapi ada aspeknya sana. Berarti kan kita udah bicara tentang konsultan. pengembangan arah jasanya. Oke, terakhir. Pak dikumpulinnya habis UAS. Kuliahnya bolehlah hari Jumat setelah UAS juga, Pak. Ya, jadi UAS kan hari Selasa kan? Iya. Jumatnya ada Jumat ada BMC. BMC kan 9. atau saya tambahin lah hari Seninnya. Senin minggu depannya lagi. Karena saya udah lihat jawaban Anda ujian UTS Manuf Jasa, saya sebenarnya ada disappointed. Karena ketika soalnya esai, itu jawabnya harus esai gitu, bukan satu kalimat, dua kalimat. Jadi makanya saya agak enggan sebetulnya untuk memberikan ujian soal esai karena kelihatannya cukup terlatih untuk menjawab.
lanjut. Nah ini just in time harus setup time-nya di reduce dan kita sebut ya. Lot size-nya juga dikecilin. Lot size apa ini? Jumlah setiap harian. Jumlah yang mungkin bos kali biasa atau biasa. Terus dia juga mengarah ke no defects. No defects itu maksudnya apa? Yang tidak ada produk yang tidak memenuhi standar itu pada prinsip. Ya. Pakai proses improvement tadi kita sebut kaizen, dia menerapkan total product rumah sakit. maintenance. Total product maintenance itu apa sih? Oh, gue sakit. Itu rumah sakit jiwa. Hah? Ciri-cirinya apa? Rumah sakit jiwa maksudnya. Tadi sih menerapkan total product maintenance loh. Apa ciri-cirinya biasanya? Kayak gadis itu ambulan nggak sih? Di polisi. Kalau itu betul lagi ciputan dulu. Kalau polisi ya. Itu gue ganja ya. Servis. Sebenarnya kalau semua pihak yang terlibat dalam produksi itu didatang ke perusahaan kemudian untuk ya waktunya minimal cost jadinya mereka produktivitasnya bisa optimal. Biasanya ketika ada kata-kata total, ada dua kali konsep yang pakai bahasa total quality management dan total productive maintenance. Biasanya kata total tadi itu mengindikasikan bahwa proses untuk melakukan quality-nya, kalau quality management atau productive maintenance-nya melibatkan bukan hanya orang maintenance, bukan hanya orang quality, tapi semua pihak di dalam perusahaan, termasuk dan terutama karyawan yang mengoperasikan mesinnya bisa dimengerti. Sehingga tugas melakukan pemeliharaan jadi tanggung jawab mereka, tugas melakukan improvement jadi tanggung jawab mereka. Tapi tentu saja karena mereka kemampuannya mungkin tidak setinggi dari para teknisi Indonesia, pemeliharaannya dibatasi gitu, pemeliharaan yang sederhana. Misalnya bersihin mesin setiap hari itu cuma jadi pemeliharaan, ganti kulumnya, ganti olinya itu mereka bisa lakukan. Mendengarkan ini suaranya aneh nggak ya? Itu bagian dari mereka. Dan di sini ada check sheet yang mereka. Oke, Pokayoke apa? Mistake proofing berarti. Alat analisis untuk mencegah kesalahan kita. Kesalahan ya. Jadi dia bikin sesuatu yang supaya menghindari terjadinya kesalahan dalam proses produksi. Otomatis bisa menghindari. Cellular manufacturing apa? Ya kita istirahat.
Oh jadi kalau cellular manufacturing itu perpindahan antar proses lebih cepat Pak? Ya, kita bukan bicara manfaatnya dulu. Oh. Secara fisik apa yang bedanya di lapangan itu kelihatan. Cellular manufacturing dan bukan cellular manufacturing itu bicara tentang bagaimana kita meletakkan, bagaimana kita mengelompokkan mesin-mesin untuk proses produksi. Pengelompokan seperti ini orang menyebutnya ini cellular manufacturing yang dibuka. Contohnya penataan mesin seperti ini ke bengkel mobil, pabrik, kan ada mesin-mesinnya, ada mesin di sini, ada mesin di sini, mesin. Nah ada yang menata mesin. Kalau kita bicara mengelompokkan mesin, berarti mesin lebih dari satu. Kalau cuma satu ya bisa dibahas. Kalau lebih dari satu bisa dibahas. Ada yang mengelompokkan mesin itu berbasis ini mesin apa nih? Oh, sama-sama mesin milik satu tempat berlokasi. Sama-sama mesin bubur satu tempat lokasi. Sama-sama mesin tas. Tapi kalau kita bicara cellular manufacturing, itu mesin-mesin yang digunakan untuk membuat produk yang sama itu diletakkan berdasarkan. Lawannya cellular manufacturing, kita nggak mikir tentang membuat produk, tapi kesamaan fungsi dari mesin. Sehingga kemudian berlanjut, kalau kita menerapkan cellular manufacturing, biasanya kita bukan bicara tentang proses, tapi komponen yang dihasilkan, output yang dihasilkan. Jadi kalau awalnya mau bikin produk A, ini dari B, ini dari C, terus di dalam B ini ada proses operation 1, ada operation 2, ini mesin R1, misalnya di sini mesin R2, ini ada operation 1, ini ada operation 2, ini mesin pakai R2, ini ada mesin R3, misalnya di sini mesin R4. Dan dia melompokannya misalnya R1 ada di sini, R2 mungkin ada di sini, R3 barangkali ada di sini, R4 ada di sini. Berdasarkan fungsi dari mesinnya. Tapi kalau udah berbicara tentang cellular manufacturing, saya mau menempatkan di sini, R berapapun di sini, ini bicara tentang membuat komponen B. Yang di sini R berapapun ada di sini komponen C. Yang di sini ini bicara komponen A. Bahkan kadang-kadang ini jadi satu. Ini untuk bikin komponen A, produk A. Misalkan produk A itu dari B sama C. Jadi bukan bicara tentang proses-proses masing. Segala suatu prosesnya berada di lingkup yang sama. Hasil akhirnya adalah barang apa. Jadi biasanya di perusahaan Jepang menerapkan just in time. Ini lini apa? Ini produksi crankcase. Ini produksi cover gitu. Bukan bicara ini milling, ini bubut, ini apa. Dan penataannya kalau terlihat di gambar-gambar suka bilangnya bikin turpu begini. Prosesnya masuk misalnya dari sini, terus kemudian keluarnya jadi barang. Jadi yang tadi kita bilang pressure terus masuk di sini. Nggak di semua tempat pakai usi. Ya, tempat saya kerja karena dulu kita punya ruangannya bisa itu bisa melihatnya. Mudah-mudahan saya terima dikasih lihat ke pabrik. Oke, kemudian just in time dan NPC. Just in time dalam konteks NPC maksudnya. Dia membuat lebih streamline. Ya, kalau mau menerapkan just in time, bomnya nggak boleh terlalu dalam. Jadi lebih pendek, velocity loadingnya level sama terus, higher velocity of manufacturing. Benefitnya kita nggak usah bahas deh. Apa benefitnya? Jadi lainnya lebih cepat,
PCA. Terus MPC-nya, terutama buat orang PPIC ini yang kita senang ya. MPC-nya tuh, MPC itu manufacturing planning and control, jadi simplified, lebih sederhana dibanding MRP tadi. Terus kemudian reduce change over setup. Change over maksudnya setup kan. Market responsifnya lebih bagus, inventory reduction. Tapi ini semua bisa dibuktikan. Inventory lebih sedikit dan berproses lebih sedikit. Timnya lebih baik, kebutuhan space di pabriknya lebih sedikit, quality cost-nya lebih rendah, improvement terhadap kualitas. Nah ini dia, saya mau halaman selain dia menyorot tentang ini, reduce transaction. Transaksinya berkurang. Transaksi apa? Yang dia maksud itu transaksi antar pihak di dalam perusahaan sendiri. Ada di dalam perusahaan, di dalam pabrik, ada pabrik yang tersembunyi gitu. Ada pabrik-pabrik yang tersembunyi gitu. Antara proses itu ada transaksi dari mesin A ke mesin B itu pindahin barang, kadang-kadang real memang ada tanda tangan yang harus dilakukan gitu. Ini menimbulkan kerumitan sendiri. Ada transaksi logistiknya, balancing, perbedaan tempat, quality dan sebagainya. Nah untuk menerapkan just in time mungkin perlu dimulai dari perubahan produknya juga bisa kan, terutama kalau kita mau menghilangkan bumi yang sampai terlalu dalam itu dan nanti misalnya saya nggak kebayang, saya tidak tahu apakah banyak menerapkan, tapi kalau bikin pesawat terbang mungkin banyak sekitar karena komponennya banyak sekali. Komputer zaman dulu mungkin banyak sih, tapi kita sekarang udah kayak modul-modul dan nanti ini saat itu contoh perubahan program. Kemudian dilanjutkan dengan proses desain, termasuk membuat yang tadi kita sebut seluler manusianya diubah dan sistemnya isinya juga full system ditambah tadi masih size-nya dikumpulin, produknya didesain. Ini gambaran seluler. Ini seluler untuk apa? Bagian yang unit ini katanya untuk bikin panel assembly, semua panel assembly. Jadi bicara nanti bikin produk apa, bikin bukan bicara proses apa, bukan bicara mesin apa, tapi produk apa, komponen apa. Nah ini ilustrasi full sistemnya yang tadi tarik menariknya. Bagian di sini panel assembly, ada inventory 2 hasil keluar dari proses sebelumnya. Nanti dia proses berkurang kan, inventory-nya masih belum jadi trigger. Ini habis, begitu habis ini dibalikin ke sana menjadi trigger buat si ini bergerak. Nanti maksudnya aturnya sih di lapangan bisa beda-beda. Tapi prinsipnya sistemnya disebut dengan sistem Kanban. Nah bahkan ada rumus-rumus kayak ini yang menurut jumlah kartu Kanbannya berapa, saya nggak pengen nanya ya. Membuat rumit sesuatu yang sederhana menurut saya itu. Kalau saya tanya Anda secara logika, ini kan harus menentukan di sini apa ya? Unit kita tabung di sini dan yang berarti kalau dia ditarik ini langsung bergerak. Pertanyaan saya secara logika, berapa banyak bunyinya dari sini? Dari mana? 10 juga ya, satu unitnya sebenarnya. Jadi ntar dia ngambil nariknya langsung ini banyak maksudnya yang baru masuk tuh banyak. Terus dia proses kan, terus keluar di sini, dia tampung keluar. Pertanyaan saya secara logika, berapa banyak kita harus punya WIP di sini? Jadi kalau secara logika saya nggak tanya angkanya, terus pertimbangan apa gitu yang ada pakai untuk melakukan juga di sini berapa besar? yang dibutuhin sama
nanti akan habis. Begitu habis, harapannya ini sudah ada yang baru. Jadi saya jadi kecepatannya belum sama. Karena kalau kecepatannya sama, sebetulnya 1 unit aja. Iya. Ya kan? Kalau kecepatannya belum sama, nggak bisa 1 unit. Kok gimana? Saya begitu nanti baru menjadi pabrik. Dia berpikir keras gitu kan. Ada nggak hubungannya dengan kemampuan dia memproduksi? Nah, kita inginnya ketika ini selesai, tidak ada. Kalau selalu pikir, bisa nggak jadi mulai? Mungkin belum mengerti maksudnya. Jadi pertimbangan kemampuan dia untuk menghasilkan dengan angka yang sama ini akan mempengaruhi berapa bukan yang saya nggak kita itu angka tapi pertimbangannya jelas itu. Oke. Nah bagian ini dia mau cerita just in time itu berawal dari produk yang high volume dapat volume dan repetitif, jadi prosesnya itu aja yang sama. Tapi begitu berhadapan dengan yang job shop, yang flow, yang produknya macam-macam, yang rutinnya berbeda-beda, nah, ini susah. Tapi kata dia sebagian banyak prinsipnya bisa digunakan dalam konteks yang job juga. Prinsipnya yang mana aja kita memang. Jadi mungkin secara full menerapkan just in time-nya sulit, tapi sebagian prinsipnya sih kita bisa diterapkan. Oke. Kira itu yang penting. Saya pernah menunjukkan kepada Anda gambar seperti ini, loh bedanya membuat perencanaan dengan jasikan dengan tidak. Saya nggak akan tanya juga. Keluar Pak. Nggak, kalau yang ininya juga jasikan konsep-konsep kami seperti itu. Kalau pula. Terus sesi berikutnya perencanaan distribusi. Distribusi apa sih? Dalam konteks bahasa kita, operation. Mengirimkan produk. Mengirimkan produk bicara mengirimkan produk dari satu tempat ke tempat tujuan. Dan kalau kita bicara distribusi, biasanya kita bicara bukan satu tempat. Kalau cuma satu tempat transportasi aja gitu. Kalau udah distribusi ada banyak berbagai tempat. Biasanya konteksnya kalau bicara distribusi dari produsen ke lokasi klien atau customer, tapi melalui berbagai antara tidak langsung. Jadi bisa ada warehouse atau distribution center. Distribution requirement planning itu seperti MRP, tapi ini untuk konteks distribusi. Kalau MRP kan untuk konteks produksi barangnya perusahaan. Ini menghubungkan berbagai pihak di dalam rantai pasok. Jadi, informasi yang sama menghubungkan dan mengintegrasikan kegiatan mereka. Yang menangkap informasi dari demand dan kemudian
kita bahas tentang warehouse kan, lokasi. Ya, seperti itu tadi. Kita lihat dulu POG-nya dulu. Ya, dia bilang pembahasan tentang logistik kaitannya dengan